Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur penulisan ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan karunia-Nya dan telah memberikan kelancaran dalam proses pembuatan makalah ini, sehingga karya tulis ini yang berjudul Sistem Informasi Manufaktur ini dapat diselesaikan tepat pada waktu. Adapun selanjutnya, penulisan ingin berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan sumbangsih yang sangat berguna dalam proses pembuatan makalah ini. Latar belakang: di dalam organisasi modern dan dalam bahasa ekonomi secara luas itu, informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis pakai. Bukannya barang bebas, sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi. Selain dampak positif dari kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan, pemakaian teknologi informasi bisa mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna untuk pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Kemajuan dalam telekomunikasi dan perangkat lunak dan keras komputer secara signifikan juga memberikan kontribusi atas meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Dan rumus masalah dengan memperhatikan latar belakang di atas, agar dalam penulisan ini penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang direncanakan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana etika dalam sistem informasi? Bagaimana penjelasan tentang keamanan sistem informasi dan bagaimana pengendalian dalam sistem informasi? Dan adapun tujuan penulisan, tujuan khusus pembuatan makalah ini ada untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi. Selain itu, tujuan umum dalam penulisan makalah ini diantara lain adalah mengetahui dan memahami etika dalam sistem informasi, memahami penjelasan mengenai keamanan sistem informasi, dan memahami tentang pengendalian dalam sistem informasi. Dan pembahasannya, etika dalam sistem informasi. Etika dalam kurung Yunani kuno bisa dipanggil dengan etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Privasi adalah yang menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isi mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seseorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email pelanggan. Dari situ, sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Privasi dalam bahasa Inggris, privacy, adalah kemampuan satu atau sekelompok
individu yang mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Dan menurut UU Teknologi Informasi ayat 19, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan pengguna informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Dan hukuman dan pidana tentang privasi itu ada di pasal 29, pelanggaran hak privasi. Dan adapun akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakkarusian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Ednan Riesmeller. Akibatnya kartu asuransinya tidak bisa digunakan, dan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $672 dari rekening banknya, mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Keakurasian benar-benar harus diperhatikan. Jadi dalam akurasi ini kita harus memperhatikan akurasi. Dan adapun properti, perlindungan terhadap hak properti yang sedang digerakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme, yaitu cipta copyright, paten, dan rahasia perdagangan trade secret. Dan adapun hak cipta itu adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang menduplikasikan kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya atau pemegang sahamnya. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Dan adapun rahasia perdagangan itu adalah hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Untuk akses, fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk sesama kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi sekelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Sebagai contoh, untuk mendukung pengakses informasi web bagi orang buta, Productivity Works www.products.com menyediakan web browser khusus diberi nama PW Webspec. Browser ini memiliki prosesor percakapan dan dapat dibuat pada tahun 1998. Dan untuk keamanan sistem informasi itu ada keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi, yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi bermacam-macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kegagalan sistem menyatakan kegagalan dalam peralatan komponen, misalnya hard disk. Dan berikut saya tampilkan tabel ancaman terhadap sistem informasi. Untuk semuanya bisa dilihat dari tabelnya, itu bisa dibaca-baca. Di situ kan ada contoh bencana alam dan politik seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan perang. Itu juga ada kesalahan manusia, dan ada kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, kecurangan dan kejahatan komputer, dan
program yang jahat atau usil. Di situ kan udah saya tampilkan, bisa dibaca-baca. Dan bencana alam merupakan faktor yang tak terduga yang bisa mengancam sistem informasi. Banjir, badai, gempa bumi, dan kebakaran dapat menghancurkan sumber daya pendukungan sistem informasi dalam waktu singkat. Dan adapun metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ada 6 macam. Yang pertama, memanipulasi masukan. Memanipulasi masukan itu adalah merupakan metode yang paling banyak digunakan, mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Contoh, seorang teller bank ditemukan mengambil uang dari rekening-rekening bank melalui sistem komputer. Dan untuk yang kedua, penggantian program. Manipulasi melalui program biasanya dilakukan oleh para spesialis teknologi informasi. Yang ketiga itu penggantian berkas secara langsung. Perubahan berkas secara langsung umum dilakukan oleh orang yang punya banyak akses serta secara langsung terhadap basis data. Dan untuk yang keempat itu adalah pencurian data. Dengan kecanggihan menebak password dan menjebol password, para pencuri berhasil mengakses data yang seharusnya tidak menjadi hak mereka. Dan untuk yang kelima, sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum digunakan itu untuk menyatakan tindakan masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa otorisasi, yaitu hacking. Berbagai teknik dilakukan untuk melakukan hacking. Untuk yang pertama itu denial of service. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku melakukan serangan pada sistem. Nah, dan untuk yang kedua itu adalah sniper. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password atau menangkap isinya. Dan untuk yang ketiga itu adalah namanya spoofing, melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor kartu kredit. Untuk virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer itu seperti sering mengehang, lambat, blue screen, bahkan sampai untuk mengatasinya kita harus melakukan install ulang komputer. Berikut adalah jenis-jenis virusnya itu. Yang pertama itu ada namanya virus compiler. Virus yang sudah dikompil sehingga dapat dieksekusi langsung. Ini adalah virus yang pertama kali muncul di dunia komputer dan mengalami perkembangan pesat sekarang. Virus pertama ini sangatlah sulit dibasmi karena dibuat dengan bahasa rendah assembler. Memang bahasa ini cocok untuk membuat virus, namun sangatlah susah menggunakannya. Keunggulan dari virus ini adalah mampu melakukan hampir seluruh manipulasi, yang mana hal ini tidak selalu dapat dilakukan oleh virus lain dan jenis lain karena lebih terbatas. Dan untuk yang kedua, ada namanya itu virus Bagley BC. Virus ini termasuk salah satu jenis virus yang berbahaya dan telah masuk peringkat atau jenis virus yang paling cepat mempengaruhi komputer kita. Beberapa jam sejak keluarnya virus ini sudah terdapat 2 buah varian Bagel. Varian pertama itu Bagel BD, dan untuk varian kedua itu Bagel dan BE. Dan untuk adapun yang ketiga itu namanya virus Pill. Adalah virus yang memanfaatkan file yang dapat dijalankan atau dieksekusi secara langsung. Dan untuk yang keempat itu ada namanya virus sistem. Virus sistem ini atau lebih dikenal sebagai virus bot. Kenapa begitu? Karena virus ini memanfaatkan pil-pil yang dipakai untuk membuat suatu sistem komputer. Dan untuk yang kelima itu ada namanya virus bootstrapper. Virus yang memanfaatkan hubungan antara komputer dan tempat penyimpanan untuk penyebaran virus. Dan untuk yang keenam itu namanya virus dropper, suatu program yang dimodifikasi
untuk mengintal sebuah virus komputer yang menjadi target serangan. Dan untuk yang ketujuh itu ada namanya virus script atau Bash. Awalnya virus ini terkenal dengan nama virus Bash seperti yang dulu terdapat di file Bash yang ada di DOS. Dan untuk yang ke-8 itu namanya virus makro. Virus yang dibuat dengan memanfaatkan fasilitas pemrograman modular pada suatu program aplikasi seperti MS Word dan lain-lainnya. Dan untuk nomor 9 itu ada namanya virus polymorphic. Dapat dikatakan virus cerdas karena virus ini dapat mengubah strukturnya setelah melakukan tugas sehingga sulit diidentifikasi oleh antivirus. Dan untuk yang ke-10 adalah virus stealth. Virus ini menggunakan cara cerdik, yaitu dengan memodifikasi struktur file untuk menyembunyikan kode program tambahan di dalamnya. Dan untuk yang ke-11 itu ada namanya virus companion. Virus ini jenis ini mencari file access, membuat sebuah file com dan menyalin untuk mengatakan virus. Alasannya file com berjalan sebelum file exit. Dan untuk yang kedua itu namanya worm. Ini adalah suatu program yang bersifat parasit karena dapat menduplikasikan diri. Akan tetapi worm tidak menyerupai virus karena tidak mengidentifikasi program komputer lainnya. Dan untuk yang ke-13 itu ada namanya virus hybrid. Virus ini merupakan virus yang mempunyai dua kemampuan, biasanya dapat masuk ke boot sektor dan juga dapat masuk ke file. Dan untuk yang ke-14 ada namanya Trojan Horse. Disebut juga kuda Troya. Trojan ini menginfeksi komputer melalui file yang kelihatannya tidak berbahaya dan biasanya justru tampaknya melakukan sesuatu yang berguna, namun akhirnya virus ini menjadi berbahaya. Dan untuk yang ke-15 adalah backdoor Alnisca. Virus yang juga berbahaya ini merupakan salah satu tipe virus Trojan Horse. Merupakan salah satu virus backdoor yang jika berhasil menginfeksi komputer akan mampu melakukan akses dari jarak jauh dan mengambil segala informasi yang diinginkan oleh si penyerang. Dan untuk yang ke-16 itu ada namanya Trojan di Linux. Para pengguna Linux Red Hat dilakukan untuk berhati-hati terhadap fax yang dikirim melalui email dengan alamat security sekian. Karena itu sebenarnya bukannya fax security tapi virus Trojan yang bisa mengancamkan sistem informasi keamanan, pengendalian dalam sistem informasi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana disaster atau kesalahan eros. Introduksi pelayanan kejahatan terhadap pemanfaatan komputer dan pelanggaran sistem pengamanan komputer perlu dibangun kebijakan dan produk khusus ke dalam desain dan implementasi sistem informasi. Kontrol sistem informasi. Untuk menjaga keamanan sistem informasi diperlukan namanya pengendalian atau kontrol terhadap sistem informasi. Pertama, kontrol administratif dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka contoh dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Untuk yang kedua ada namanya kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk melindungi kontrol ini, peran auditor itu sistem informasi sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistemnya. Dan untuk kontrol operasi itu, kontrol operasi dimaksud agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, seperti pembatasan akses terhadap data, kontrol terhadap personal pengoperasian, kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap penyimpanan arsip, dan pengendalian terhadap virus. Proteksi PC terhadap pusat data dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data seperti mengantisipasi kegagalan sumber daya listrik. Dan adapun untuk kontrol perangkat keras, kontrol ini dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Terkadang organisasi ini menerapkan namanya sistem komputer yang berbasis FAW dan torrent. Dalam kurung itu torrent terhadap kegagalan. Pada sistem ini, jika komponennya dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan atau kembarannya segera mengambil alih peran komputer yang rusak. Yang keenam itu namanya adalah kontrol terhadap akses komputer. Kontrol ini untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem. Setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Ketujuh itu ada namanya kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap sesuatu informasi
berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan dengan menggunakan teknik cipher. Tahap ke-8 itu ada namanya kontrol terhadap bencana. JUAS tahun 1998 berbagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Yang pertama itu ada namanya rencana darurat, yang kedua ada namanya rencana cadangan, untuk yang ketiga ada namanya rencana pemulihan, dan untuk yang keempat itu ada namanya rencana pengujian. Dan untuk yang kesembilan itu ada namanya kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi wilayah yang dicakup oleh kontrol ini dan meliputi ya seperti yang pertama ada namanya kontrol masukan, kontrol pemrosesan, kontrol keluaran, kontrol basis data, dan kontrol telekomunikasi. Berikutnya adalah pengendalian input, proses, dan output. Dan pengendalian input dilakukan karena input merupakan salah satu tahap dalam sistem komputerasi yang paling krusial dan mengandung resiko. Resiko yang dihadapi misalnya ialah data transaksi yang ditulis oleh pelaku, kesalahan pengisian, penulisan tidak jelas sehingga dibaca salah satu orang lain. Dan untuk yang namanya pengendalian proses, processing control, ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data khususnya data yang sesungguhnya sudah valid menjadi error karena adanya kesalahan prosesan. Dan untuk pengendalian keluaran, output control, adalah pengendalian sistem untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Pengendalian berikutnya adalah pengendalian penyimpanan. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data sebagai berikut. Yang untuk yang pertama itu ada namanya kebijakan dan prosedur. Itu kita harus ditetapkan untuk aspek-aspek pemrosesan dan penyimpanan data. Dan yang untuk yang kedua ada namanya fungsi pengendalian data. Fungsi pengendalian data itu adalah mencatat data ketika diterima, memeriksa otorisasi, memakai, mengawasi pemrosesan, dan merekonsiliasi total. Dan untuk yang ketiga itu ada rekonsiliasi data secara periodik jika ada pemrosesan yang berkelanjutan sesuai transaksi dan pembaruan sistem harus direkonsiliasi untuk mengendalikan laporan. Dan untuk yang keempat ada namanya pencocok data. Dalam kasus tertentu 2 atau lebih jenis data harus dicocokkan. Dan untuk yang kelima ada nama label viewer. Ini dapat melindungi viewer data dari penyalahgunaan secara ceroboh. Dan untuk yang keenam ada mekanisme perlindungan penulisan, membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data. Untuk yang ketujuh ada namanya pengendalian konversi data. Ketika data dari viewer dan database yang lama dimasukkan ke struktur data yang baru, pengendalian konversi diperlukan untuk memastikan bahwa medium penyimpanan data yang baru bebas dari kesalahan. Kesimpulan dari makalah ini bisa kita tertera itu untuk pada bab sebelumnya dapat penulisan disimpulkan bahwa itu ada namanya etika. Dalam bahasa Yunani kuno itu namanya etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Dan untuk keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Dan untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya bencana disaster, kesalahan eros, interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer, dan pelanggaran sistem pengaman komputer. Perlu dibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain dan implementasi sistem informasi. Saran, berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil, atau bisa dibilang saya yang menulis, adalah untuk melalui karya tulis ilmiah, penulisan menyarankan agar sebuah hal yang penting untuk memahami dan memiliki etika dalam berlangsungnya sistem informasi, dan hendaknya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi berupa ancaman dan lain sebagainya.